Kementerian Keuangan telah membayarkan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan sebesar Rp10,7 triliun per Jumat, 4/6, pukul 14 WIB. Jumlah pencairan gaji ke-13 itu terdiri dari Rp1,96 triliun untuk ASN dan Rp8,7 triliun untuk seluruh pensiunan. Realisasi pencairan gaji 13 oleh KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sampai dengan pukul 14 WIB adalah Rp1,96 triliun untuk aparatur negara dan Rp8,7 triliun untuk seluruh pensiunan, ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadianto. Ia menuturkan pencairan gaji 13 tersebut adalah untuk satuan kerja dari berbagai kementerian lembaga, KL, yang telah mengajukan permintaan pembayaran sampai dengan pukul 14 WIB. Sementara itu, pencairan gaji 13 oleh KPPN dilakukan berdasarkan permintaan yang diterima dari KL. Dalam rangka mendorong percepatan pencairan gaji 13, KPPN tetap dapat menerima permintaan pembayaran pada Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Juni 2021, imbuhnya. Sebelumnya, ia memproyeksi total kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini sebesar Rp16,3 triliun. Dana itu digunakan untuk ASN sebesar Rp7,6 triliun dan pensiunan Rp8,7 triliun. Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 pada Kamis, 3/6. Setiap KL sudah bisa mengajukan pembayaran gaji ke-13 ke KPPN. KPPN di seluruh Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan Satker Mitra kerjanya untuk mengajukan permintaan pembayaran gaji 13 dan siap untuk memproses semua permintaan pembayaran gaji 13, ujar Hadianto. Ia menjelaskan bahwa komponen gaji ke-13 tahun ini hanya gaji pokok dan tunjangan melekat. Artinya, tunjangan kinerja kembali tak masuk dalam komponen gaji ke-13 tahun ini. Komponen pembayaran gaji ke-13 adalah sama dengan pembayaran THR, yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan melekat, jelas Hadianto. Aturan terkait gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2021. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 42/PMK, 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, memastikan gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dibayarkan pada pekan pertama Juni 2021. Namun, ada sejumlah prosedur yang harus dilakukan masing-masing kementerian lembaga, KL, untuk mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil, PNS. Direktur Jenderal, Dirjen, Perbendaharaan Kemenkeu Hadianto menuturkan setiap KL harus melakukan rekonsiliasi atau pelaporan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN, sebelum mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 ke KPPN. Selanjutnya, pengajuan permintaan pembayaran gaji ke-13 kepada KPPN bisa dilakukan melalui aplikasi pembayaran gaji. Ia menuturkan Kemenkeu telah melakukan penyesuaian terhadap aplikasi tersebut. Dalam rangka persiapan permintaan pembayaran tersebut, KL sudah dapat mendownload, unduh, aplikasi tersebut dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sebelum mengajukan permintaan pembayaran ke KPPN, ujarnya. Selain itu, ia memastikan KPPN telah siap menerima pengajuan permintaan pembayaran gaji ke-13 PNS dari setiap KL.
Seluruh KPPN di seluruh Indonesia telah siap untuk menerima permintaan pembayaran dan melakukan pencairan gaji ke-13, imbuhnya. Ia memastikan gaji ke-13 cair pada pekan pertama Juni 2021. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah, PP, nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2021. Dalam aturan itu disebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada Juni 2021. Oleh karena itu, maka gaji ke-13 sudah akan mulai dapat dibayarkan pada minggu pertama Juni 2021, ujarnya. Selain waktu pembayaran, lanjutnya, PP nomor 36 tahun 2021 juga mengatur bahwa besaran pembayaran gaji ke-13 meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat. Besaran gaji ke-13 tersebut juga pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Gaji 13 sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima pada Juni 2021, katanya. Sebelumnya, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Muhammad Afrouche menuturkan pembayaran gaji ke-13 bagi PNS bersamaan dengan pemberian gaji Juni 2021. Waktu pemberian gaji ke-13, Juni, idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok Juni. Menurut Puspa, dana yang dicairkan untuk pembayaran gaji ke-13 sama seperti anggaran tunjangan hari raya, THR, tahun ini. Namun, ia tak menjelaskan rinci berapa jumlahnya. Sama dengan yang kemarin dibayarkan untuk THR. Kalau besarannya saya harus cek dulu, terang Puspa. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp38 triliun untuk pembayaran THR bersumber dari APBN. Anggaran itu lebih tinggi dari 2020 lalu, yakni Rp29, 3 triliun dan 2019 sebesar Rp20 triliun. Rinciannya, alokasi pembayaran THR di kementerian lembaga sebesar Rp7 triliun, PNS daerah Rp14, 8 triliun, dan pensiunan sebesar Rp9 triliun. Pemerintah kembali memotong komponen tunjangan kinerja, TUKIN, pada perhitungan THR PNS Lebaran ini. Dengan kebijakan ini, THR hanya akan berisi komponen gaji pokok